Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sama punya nasi enggak? Ada nasi tetap. Puji syukur sama apa, sama jajanan atau kopi, katanya kopi. Alhamdulillah pada hari ini anak-anakku ya, Allah masih memberikan limpahan karunia nikmatnya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih tetap istiqomah menjalankan kewajiban kita puasa di bulan Ramadan. Anak-anakku, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa program sanlat atau pesantren Ramadan Darul Arqam SMK Muhammadiyah 2 ini ada 2 session. Session pertama adalah luring dan sudah kita laksanakan, dan session yang kedua ini kita daring ya. Tentunya meskipun dalam kondisi kita belajar daring, ini tidak mengurangi rasa hikmat dan tidak mengurangi keseriusan kita kalian untuk bisa memperhatikan, untuk bisa menyelami, mengkaji al-Islam ya, ataupun agama-agama Islam, walaupun melalui kajian-kajian daring. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari agenda daring yang sudah disiarkan, yang sudah disebar dan sudah dikirim, di-share kepada anak-anakku yang kelas 10 dan kelas 11. Hari pertama mungkin pelajarannya adalah Pak Suryadi ya. Untuk hari kedua adalah pelajaran Bapak dengan akidah dan akhlaknya. Nanti hari ketiga oleh Bu Nita dan hari keempat oleh Pak Tegar. Adapun hari berikutnya adalah untuk evaluasi. Anak-anakku, salat dan salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangannya, kegigihannya, alhamdulillah kita sekarang berada pada suatu kondisi di mana kondisi tersebut berada dalam naungan hidayah. Pada sebelumnya dalam sejarah mengatakan kondisi umat ketika Rasulullah SAW hadir dalam keadaan jahiliyah. Maka ketika beliau lahir, umat yang tadi jahiliyah maka didorong ataupun dibawa kepada umat penuh hidayah dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku kelas 10 dan kelas 11 beserta Darul Arqam Ramadan 1440 Hijriah. Kita selaku umat Islam tentunya mempunyai sebuah kewajiban, yang dimana kewajiban itu ada yang sifatnya harian, ada yang sifatnya bulanan, ada juga yang sifatnya tahunan. Nah, ibadah yang sifatnya bulanan adalah salah satunya puasa di bulan Ramadan ini. Jadi sebulan penuh kita puasa dari tanggal 1 sampai kemudian tanggal terakhir di bulan Ramadan. Dan ini sifatnya adalah kutiba. Kutiba itu sama dengan wajib ya. Kalau dalam bahasa asalnya kutiba itu kan dituliskan, kataba atau penentuan, ketentuan. Atau juga istilahnya diwajibkan gitu ya. Diwajibkan atas kita sebagai orang Islam untuk puasa penuh di bulan Ramadan. Nah, ini yang kemudian harus kita syukuri ya.
nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Karena di sisi lain banyak orang-orang yang tidak kuat dengan puasa ini. Mereka alasannya lemas lah, ataupun badannya tidak mampu menahan lapar dari pagi sampai sore. Padahal bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah masalah keimanan. Karena imannya lemah, maka ikut memperlemah terhadap fisiknya. Tapi seandainya kalau imannya kuat, maka akan ikut memperkuat terhadap fisiknya juga ya. Contoh kasus ya, ketika peperangan yang terjadi, yang ketika itu banyak memakan korban, bahkan sampai sahabat Rasul pun kena korban ya. Sampai kemudian ditibas tangan kanan, pindah ke tangan kiri untuk memegang panji Rasulullah. Karena dengan iman kan, walaupun kondisi sudah berdarah-darah, fisik sudah tidak kuat, tapi tetap dia mampu berdiri karena dorongan dari iman itu. Nah seperti itulah puasa ya, ketika kita didorong dengan keimanan yang kuat, maka apapun kondisi yang terjadi dalam tubuh kita, kita akan coba bertahan sehingga datang waktunya untuk berbuka. Inilah sebuah keniscayaan yang mesti kita syukuri ya, bahwa nikmat hidayah itu luar biasa, sehingga kita bisa istiqomah. Di sisi lain kan kita juga melihat ataupun kita sering menyaksikan kan, orang-orang itu nggak kuat untuk puasa, sehingga mereka ada yang sifatnya puasa, awalnya puasa, kemudian di tengahnya nggak puasa, di akhirnya juga puasa, walaupun mungkin puasanya puasa yang sifatnya hanya ikut-ikutan aja. Ini terjadi ya. Nah kita alhamdulillah bisa sampai saat ini istiqomah puasa, dan mudah-mudahan sampai kepada akhir nanti kita tetap bisa puasa. Inilah pentingnya memelihara akidah, memelihara keimanan kita, sehingga kita bisa istiqomah di dalam beribadah gitu ya. Kemudian tujuan puasa itu anak-anakku tentunya adalah dalam Al-Quran endingnya la'alakum tatakun ya, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena derajat takwa itu sebuah derajat yang tertinggi ya. Kalau dalam Quran lain dikatakan inna akramakum indallahi atqakum, karena setelah atqakum tidak ada lagi, berarti merupakan derajat paling tertinggi di hadapan Allah bagi orang-orang beriman, orang muslim adalah atqakum, adalah mereka yang paling takwa. Dan ini yang kita harapkan dengan upaya kita berlatih puasa gitu kan, dari awal sampai akhir, supaya kita bisa mendapatkan derajat yang atqakum. Nah kalau sudah atqakum, insya Allah nanti juga akan mengikuti keistiqomahan, ketawaduan gitu kan dalam diri kita. Bahkan mungkin hati kita akan lembut ya, hati kita akan senantiasa bersabar, bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah merupakan manifestasi ataupun aplikasi sebuah kalimat atqakum dalam mereka yang paling takwa. Karena takwa itu sendiri adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Atau orang-orang yang takut dengan Allah, orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya kan dari kesucian-kesucian, dan menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak baik itu, sehingga menjadi orang yang betul-betul berhati-hati di dalam segalanya, terutama dalam masalah ibadah gitu ya. Jadi itulah derajat atqakum yang diharapkan kita bisa capai ketika kita melaksanakan puasa penuh. Makanya ketika kita ingin mendapat derajat atqakum ini tentunya kan tidak mudah. Apa saja unsur-unsur yang harus kita lalui gitu kan. Ya tentunya lihat dalam amalan-amalan di bulan Ramadan, karena endingnya ingin atqakum, Allah ingin jadikan kalian atqakum, makanya Allah lipat gandakan pahalanya. Karena tidak mungkin bisa mendapatkan derajat atqakum tetapi pahalanya tidak Allah lipatkan, sehingga rangsangan-rangsangan Allah kepada kita supaya kita mendapatkan puasa yang atqakum, makanya Allah lipatkan pahalanya. Nah kesempatan ini semestinya tidak kalian sia-siakan kan, agar semua berlipat semua pahala, maka amalan-amalannya kita lakukan. Jangan sampai bukan berkata puasa di bulan Ramadan ataupun amal ibadah di bulan Ramadan akan lipat gandakan, sementara tidak pernah melakukan apapun kan. Yang ada misalkan khusus dengan main gamenya, dari pagi sampai akhir main game terus, itu tidak dapat atqakum, tidak dapat limpahan pahala derajat yang berlipat atau paling berlipat. Justru itu sebaliknya. Maka ketika
dikatakan di bulan puasa itu pahala kita akan lipat gandakan. Maka perbuatlah apapun yang bisa kita lakukan. Misalkan begini ya, ketika ada kesempatan baca Quran cepat ya. Targetkan kalau bisa dalam bulan puasa ini saya harus khatam membaca Al-Quran paling sedikit misalkan 1 kali, lebih baik atau 2 sampai 3 kali. Karena apa? Guna mendapatkan tadi ya derajat al-hukum. Karena apa? Dalam setiap amalan kita dilipat gandakan. Kemudian melaksanakan sholat di waktu malam ataupun taraweh ya. Kalau di hari-hari biasa yang kita lakukan setelah bangun tidur tahajud ataupun sebelum tidur namanya qiyamul lail gitu ya. Nah ini juga kesempatannya, karena pada bulan tersebut dilipat gandakan ya, jangan lupa, jangan sampai kita tinggalkan, laksanakan ya. Jangan sampai kita hanya cukup melaksanakan di wajibnya saja, misalkan puasa di pagi sampai sore, sementara kewajiban kita yang lain seperti amalan-amalan yang dilipat gandakan tidak kita lakukan, kan itu tidak membuat kita derajat kepada hukum tadi. Maka laksanakanlah ya sholat taraweh gitu kan. Dan di Indonesia ini kan taraweh ada 2 pilihan kan, ada yang 23, ada yang 11, mangga silahkan mau yang 23 mangga, yang 11 juga mangga, karena sama-sama punya dasar, sama-sama punya dalil gitu kan. Dan ini hanya berdasarkan, berbeda pun karena berdasarkan furu'nya saja. Silahkan yang jelas jangan sampai yang 11 tidak, yang 23 yang 23 pun tidak, ini yang kebangetan ya. Yang jelas silahkan laksanakan itu. Nah kemudian pahala yang dilipatkan, pokoknya apapun yang berbentuk kebaikan, amal soleh ketika dilakukan di bulan puasa maka akan berlipat pahalanya. Nah jangan disia-siakan kan. Bisa saja ketika kita pulang dari tempat kerja, kalian pulang dari sekolah, di tempat main, di tengah jalan misalkan menemukan orang yang lagi kesusahan, yuk kita bantu, itu juga dilipat gandakan. Ya tidak hanya sekedar memahaminya ngaji misalkan kan, memahaminya lipat gandakan itu, kemudian tadarus, sholat, tidak sampai di situ. Amalan apapun yang bentuknya amal soleh pada bulan Ramadan ini maka akan dilipat gandakan. Terutama mungkin kita harus kemudian memperbaiki tingkah laku, memperbaiki adab-adab kita terhadap orang tua kita ya. Mungkin sebelum puasa kita masih banyak hal-hal yang membuat orang tua kita kecewa, orang tua kita merasa kesal dengan kita, maka pada bulan puasa ini kita perbaiki sehingga orang tua kita menjadi senang dengan apa yang kita lakukan ya. Itu perbaikan-perbaikan yang kemudian berlipat gandakan pahalanya, dan insya Allah kalau ini sudah dilakukan dengan ikhlas maka derajat at-hukum itu akan kita dapatkan. Nah ya, bagaimana mengukur bahwa dia mendapatkan at-hukum? Tentunya nanti setelah puasa ya. Kalau setelah puasa kembali mungkin kepada zaman dulu sebelumnya melakukan hal lagi yang negatif, berarti kan at-hukumnya tidak dapat. Tapi kalau setelah puasa nanti misalkan amalan-amalan yang kita lakukan pada bulan puasa ini dilakukan, kemudian kita lakukan kembali setelah bulan puasa, berarti at-hukumnya dapat gitu kan. Jadi misalkan pada bulan puasa kita mendawamkan ngaji, nah setelah lebaran di bulan Syawal sampai selanjutnya tetap ngaji, tetap tadarus ya. Walaupun mungkin volumenya tidak sebanyak ataupun tidak sesering yang dilakukan pada bulan Ramadan. Kemudian pada saat bulan puasa kita taraweh, maka pada bulan-bulan biasa kita lakukan qiyamul lail atau misalkan melakukan sholat tahajud. Tahajud itu jangan ditinggalkan ya, karena tahajud itu tingkat sunnahnya adalah sunnah sangat luar biasa ya. Bahkan Al-Quran juga sudah banyak menjelaskan, sudah banyak mengingatkan keutamaan dari tahajud. Nah, kalau bisa kalian jangan sampai meninggalkan tahajud ini sampai kapanpun ya. Kemudian amalan-amalan lain ya seperti di bulan puasa lakukan, maka dilakukan setelahnya berarti dia dapat derajat at-hukumnya. Nah itu mungkin anak-anak peserta Darul Arqam SMK Muhammadiyah Cilengsi, Bapak aturkan mungkin hanya sekian, dan sekali lagi mudah-mudahan kalian tetap istiqomah untuk berpuasa dari awal sampai pagi, dari awal sampai akhir, dari pagi sampai sore. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan derajat at-hukum
dan tentunya kita oleh Allah digolongkan kepada barisan orang-orang yang senantiasa menjaga amalan-amalan syariat Islam dengan baik. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi